Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang hijrah, situasi di kota Makkah kala itu sangatlah genting bagi kaum muslim. Serangan dan teror pembunuhan dari kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW semakin gencar. Mereka terus berupaya mencelakakan Rasulullah SAW dalam tiap kesempatan berdakwah. Rencana kaum Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad SAW pun dimatangkan sedemikian rupa sebelum akhirnya Allah melalui malaikat Jibril memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Di tengah kondisi genting di Makkah, Rasulullah meminta para sahabatnya berangsur-angsur hijrah ke Madinah karena adanya tindakan kekerasan, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap umat muslim Makkah. Sedangkan yang masih tetap tinggal di Makkah hanyalah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Ali yang mana ketiganya benar-benar berada dalam bahaya besar. Dalam buku Ali bin Abi Thalib karya Ali Audah disebutkan, para tokoh Quraisy telah mengadakan pertemuan di Dar an-Nadwa untuk mengatur strategi mencegah Rasulullah keluar dari Makkah. Mereka mencari jalan untuk menangkap dan memenjarakan Rasulullah dan membunuhnya atau mengasingkannya keluar tanah air. Dengan berbagai pertimbangan yang ada, cara-cara tersebut memiliki konsekuensi bagi komunitas mereka. Akhirnya, dalam pertemuan itu, mereka menyepakati usulan yang diberikan Abu Jahal. Adapun usulannya adalah mengumpulkan para pemuda dari berbagai kabilah dan melengkapi mereka dengan pedang. Lalu pemuda-pemuda tersebut diperintahkan untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan membunuhnya secara beramai-ramai. Setelah itu darahnya disebarkan ke semua kabilah. Dengan demikian Bani Hashim, yaitu klan garis leluhur Rasulullah, tak akan dapat menuntut balas kepada semua kabilah. Sebelum lanjut, terima kasih kepada yang sudah subscribe dan like. Semoga Allah mudahkan rezeki kita selalu. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Mari kita lanjutkan kisahnya. Maka sesuai dengan rencana Abu Jahal, para pemuda itu pun disiapkan untuk membunuh beliau pada malam hari setelah mengepung rumahnya. Pengepungan dilakukan pada malam hari karena mereka khawatir Rasulullah akan lari. Namun, sebelum rencana itu berlangsung, Allah melalui malaikat Jibril datang kepada Nabi dan memberitahukan hal yang harus dilakukannya. Pada tengah hari sebelum malam tiba, saat tidak biasanya orang berkunjung, Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar. Melihat kedatangan Rasul yang begitu tidak biasa, Abu Bakar sudah menangkap maksud kedatangan itu pasti terkait hal yang sangat penting. Seperti diketahui, Rasulullah memang merahasiakan hijrahnya sehingga tak ada satu orang pun yang tahu. Abu Bakar sendiri juga pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk melakukan hijrah, namun Rasul memintanya menangguhkannya terlebih dahulu. Sehingga dalam pertemuan darurat itu, Nabi memberitahukan kepada Abu Bakar jika Allah mengizinkan dirinya meninggalkan Makkah untuk berhijrah. Abu Bakar pun semeringah seraya berkata, "Bersama sayakah Rasulullah?" Dan Rasul pun mengiyakannya. Selanjutnya di saat-saat yang menegangkan, Rasulullah kembali pulang ke rumahnya dan mengamanatkan beberapa hal kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau memberitahu dirinya akan berhijrah ke Madinah dan dimintanya Ali untuk tetap tinggal terlebih dulu di Makkah. Menetapnya Ali di Makkah antara lain untuk menyelesaikan barang-barang amanat orang yang dititipkan Rasulullah SAW. Dan beliau diminta menggunakan mantel hadrami berwarna hijau pada malam hari dan berbaring di tempat tidur Rasul. Karena keimanan serta keberanian Sayyidina Ali telah ditempa selama tinggal dengan Rasulullah, tak sedikit pun khalifah keempat Islam itu menolak. Ketika malam tiba, para pemuda yang disiapkan kaum Quraisy pun datang dan mengintip ke tempat tidur Rasulullah SAW. Mereka melihat ada sesosok tubuh di tempat tersebut dan meyakini itulah Nabi Muhammad SAW.
dan ada sebagian dari para pemuda itu akan mencegahnya di pintu keluar setelah tengah malam. Namun, mereka mendengar suara-suara perempuan dari dalam rumah itu seperti suara Saudah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ummu Aiman. Hal itu membuat mereka harus berpikir ulang untuk melancarkan rencana jahatnya untuk masuk ke rumah tersebut, karena jika dilakukan mereka telah melanggar kebebasan perempuan yang disepakati kabilah mereka. Tapi para pemuda itu mencoba tidak peduli karena bayaran dari Abu Jahal sangat tinggi. Lalu mereka melancarkan aksinya. Salah seorang dari mereka menaiki dinding dan masuk ke dalam rumah Rasulullah. Padahal sebelum itu, Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan Makkah jelang larut malam bersama Abu Bakar. Keduanya keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju gua yang bernama Tsur. Nabi SAW keluar rumah seraya membacakan surat Yasin. Ternyata karena kejadian ini jugalah asal-usul kenapa surat Yasin dianjurkan dibaca ketika sedang dalam mara bahaya. Di sisi lain, Sayyidina Ali yang telah mendapat bimbingan rohani, akhlak, dan strategi jelang hijrah yang mantap dari Rasulullah berada dalam posisi tenang meski nyawanya terancam. Para pemuda itu menyerangnya secara bersamaan, tetapi ketika mereka membuka selimut itu ternyata dia adalah Ali. Lalu mereka bertanya, "Kemanakah temanmu Muhammad?" Namun Ali tidak membuka mulutnya sama sekali. Geram dengan hal itu, lalu mereka segera menelusuri jejak Rasulullah. Namun ketika mereka sampai di bukit, mereka kehilangan jejak. Kemudian mereka mendaki bukit itu dan melewati gua yang Tsur, tetapi mereka melihat di pintu gua itu ada sarang laba-laba. Maka mereka berkata, seandainya dia memasuki gua ini, niscaya sarang laba-laba itu tidak akan ada lagi di sini, karena ini jalan masuk ke gua. Padahal sarang laba-laba itulah pertolongan Allah. Setelah Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalam gua tersebut, Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang tepat di mulut gua tersebut. Lalu Nabi SAW tinggal di dalam gua itu selama 3 malam. Dan sebab keteguhan, keimanan, dan keberaniannya itu, Allah menyelamatkan Ali dari beragam tipu daya kaum Quraisy yang otomatis gagal melancarkan misinya. Kemudian, Sayyidina Ali segera menyusul Rasulullah ke Madinah seorang diri menempuh perjalanan 477 km jauhnya di malam pekat. Itulah kisah Nabi Muhammad SAW yang akan dibunuh oleh para musuh laknatullah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dengan segala keagungannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan mengenai topik yang sangat sensitif ini dapat memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan ajaran Islam. Ingatlah, sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk selalu mengutamakan perdamaian, kasih sayang, dan keadilan. Mari kita jadikan pelajaran dari sejarah ini sebagai pengingat untuk selalu memperkuat iman kita, meningkatkan pengetahuan, dan memperbaiki akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita di jalan yang benar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.